Guys, welcome back to my channel. Nah, ini hari ini kita mau review lagi nih. Hari ini kita mau review Hyundai kereta. Oke, kita mulai dari mesinnya dulu. 1500 cc NA. Ya masih belum turbo sih. Ya, tapi tenaganya cukup gede. 143 Nm torsinya dan horsepowernya adalah 115 PS. Oke. Ya lumayan gede sih untuk horsepower segitu dengan mobil yang cukup compact ya, karena ini kan dia di kelasnya kan mini SUV. Oke, sekarang kita coba lihat tampang depannya. Depannya kita bisa lihat ini dengan desain grill yang cukup gede dan dia lumayan menutup ya. Jadinya untuk sekarang mobil-mobil yang sudah di era elektrik ini masih cukup mumpuni. Desainnya masih oke, walaupun dia tidak ada varian elektrik. Ya mungkin di luar sana ada ya, tapi kita juga tidak tahu. Oke, ini dia headlampnya 2 biji, ada fog juga, lampu sen, dan ini nih. Ini kalau dia mati, dia akan tersamarkan dengan desain grill yang persis sama, sehingga terlihat seperti tidak memiliki lampu, hanya dari bawah sini saja terlihat kalau lagi mati. Saya ingin lagi hidup. Oke, sekarang kita coba masuk ke interiornya. Hyundai itu di Indonesia kita bisa tahu ya, dia semuanya masih CBU. Tapi bersyukur saat ini Hyundai kereta terbaru sudah CKD di Indonesia. Ya bagus lah, bagus untuk kerja kerasnya Hyundai sehingga harganya juga lumayan terjangkau dengan fitur yang hanya ada di tipe Trend, yaitu My Own Kereta. Sehingga dari keuntungan dari My Own Kereta ini adalah kita bisa mengkustomisasi kereta kita. Dia sudah ada harga base, nanti kita tinggal menambah option-option yang ditawarkan, sehingga itu akan menaikkan harga juga. Dan keuntungannya adalah kita punya mobil yang out of, artinya only the one bespoke, nggak ada lagi yang sama ya. Dan fitur-fitur tersebut sebenarnya sudah pernah ada di mobil mewah, hanya di mobil yang kelasnya sudah puluhan miliar ke atas, seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, McLaren, dan lain-lain dengan harga yang luar biasa. Dan ini hanya dengan harga sampai untuk yang tipe tertingginya adalah 429 juta di Bali, dan itu sudah ada fitur luar biasa. Dan keuntungannya adalah karena ini yang tipe Trend, sehingga dia adalah tipe satu-satunya Hyundai kereta yang ada tipe manual dan tipe IVT, transmisi IVT, sehingga dia adalah intelligent, punyanya Hyundai punya. Sebenarnya mirip seperti transmisi CVT, hanya dia lebih ya namanya Hyundai lah. Oke, sekarang kita lihat saja interiornya. Kalau dari nyetirnya sendiri sih enak ya, pandangannya kita enak, spionnya lumayan gede. Dan kalau kita bisa lihat, ini setirnya dia persis seperti Hyundai Staria. Dan ini nih, ini kalau untuk tipe Trend dia speedometernya masih ada analognya. Sorry tadi kepencet ya. Ini dia speedometernya masih ada analog, tapi lumayan sudah ada MID digital di tengah. Oke, kemudian kita berpindah ke samping. Ini di center console, ini varian transmisi CVT IVT ya, sehingga dia tuasnya seperti ini. Buat yang tanya kenapa kok belum seperti di Hyundai Kona yang kemarin kita review atau di Hyundai Ioniq, ya saya juga tidak tahu. Mungkin karena mereka masih ada yang manual, sehingga biar nggak ganti dashboard gitu ya. Ini ada tempat penyimpanan, ada matnya, ini lumayan. Kemudian ini ada 12 volt power outlet,
USB port dan ya dua. Ini infotainment sudah double din of course. Mobil tahun berapa ini? Sudah tahun 2022. Cuman ini dia lebih ke driver ya. Jadinya kalau dari penumpang nanti kita lihat dari sisi penumpang. Ini nih. Oke. Electric parking brake sudah dilengkapi dengan auto hold juga. Ini kita bisa taruh HP lumayan membantu nih. Ini adalah sebuah cup holder yang cukup gede sih ukurannya. Jadi ya semua botol bisa masuk lah. Oke, ini dia ada tempat penyimpanan. Ininya tapi sayangnya kurang dalam. Coba kalau bisa lebih dalam sih enak ya. Oke, sekarang kita coba pindah ke samping. Oke, ini dia kalau dari dashboard ya lumayan lah, ini dia rada ke tengah dikit walaupun sebenarnya dia tetap aja dia driver focus ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita di sini cukup nyaman. Oke, kita lihat ini sih jaraknya sih masih 1 jengkal ya, aman lah, gede. Glove box cukup gede. Oke lah. Sekarang ini kita lagi ada di sebelah kiri. Kita lihat headroom masih 1 jengkal. Gede sih. Ya ini posisinya sih enak ya. Enak banget nih. Oke, ini yang saya suka dari AC ya. Dia touches-nya ini ventilasi yang di atas ini nyambung sama yang di sini. Dia jarang nih, biasanya kan yang di sini kan rada nggak nyambung sama yang di sini, ini masih nyambung. Bagus Hyundai. Dan ini dia ya modelnya dia nggak ada yang kayak tombol kuncinya itu ya. Sama seperti yang di kanan juga tidak ada. Ya sudah. Tapi ini besar banget nih. Ini 1 tangan bisa masuk nih. Ya HP kalau kecil bisa lah. HP besar mungkin enggak. Oke, sekarang kita coba lihat di belakangnya, karena di belakang juga pasti ada fitur-fitur yang menarik dan luar biasa. Oke, ini kita sudah ada di belakang. Ya, kita mulai dari headroom seperti biasa, hampir 1 jengkal, nyaris. Legroom nyaris 1 jengkal. Ini kursi depan paling mundur ya. Joknya cukup rebah. Lihat ke samping masih enak. Yalah, gede-gede. Cuman pilar C doang yang dia tebel. Lumayan tebel tapi bagus sih. Dari desain dari luar juga bagus. Keren. Mantap Hyundai. Oke, kita lihat kalau kita duduk di tengah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini ada armrest. Ya, pastinya posisi akan menjadi lebih nyaman. Dan ini sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Oke, ayo kita ke tengah. Nih, kita di tengah. Posisi duduk ya, ini ya, 5 jari oke lah. Posisinya ya, walaupun dia FWD penggerak depan, tapi tetap aja masih ada tunnelnya. Entah untuk apa. Mungkin transmisi ya. Oke, di sini ada USB port sama tempat penyimpanan. Ini AC. Ya, AC kalau di sini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Desainnya sih saya lebih suka ya daripada AC double blower yang ada di sini. Tapi kalau duduk di tengah kayaknya kedinginan nih. Untuk jarak jauh kakinya bisa sakit nih. Ya, tapi lumayan di jok tengah sudah. Ya, tapi lumayan yang di jok tengah ini udah ada headrestnya, walaupun for some reason nggak tahu kenapa kok yang di mobil ini nggak jalan, nggak bisa dinaikin. Padahal yang di mobil lain tadi saya sudah coba bisa. Ya, ini ini bisa. Ya, ini nggak tahu kenapa kok tangannya nggak bisa ya. Tapi bagus lah tangannya, dia sudah ada seat belt, safety belt sudah 3 titik. Ya, ini sih jujur aja jarang ada yang notice ya, tapi
Ini sistem penting sih, dan kalau kita duduk di mobil di mana saja itu sudah harus ada seat belt. Apalagi di zaman sekarang, ya, untuk mengurangi angka kemacetan. Bukan kemacetan sih, kecelakaan ya. Nanti juga kemacetannya akan berkurang, karena kalau ada kecelakaan yang kita tidak inginkan, semua orang akan terganggu yang lewat, karena mereka akan terkena macet pasti. Dan ya, oke, coba dong kita lihat sampingnya, terus kita lihat di bagasi dan belakang. Ini kalau dari samping gila nih, keren. Ini dia nyambung terus sampai ke pilar D ya, pilar C. Ini pilar D sininya dia hitam, gloss black. Jadinya kalau kita apalagi dengan untuk yang kaca filmnya gelap, akan terlihat seperti menyatu dengan di fokus belakang di belakang. Oke, nanti dulu kita pindah ke belakang, kita lihat sininya dulu. Ini dia udah ada aksen silver, nyambung, dia selaras sama roof rail. Walaupun ini nggak bisa dipakai ya. Di sini juga udah ada tulisannya do not apply load. Ya, karena dia tidak ada lubangnya, jadinya tidak disarankan. Sangat-sangat tidak disarankan. Untuk handle sudah chrome, keren. Dan untuk catatan, ini juga sudah ada yang dual tone. Yang dual tone nanti kita lihat dari samping. Oke. Kalau untuk yang dual tone pastinya nanti kita lihat ya. Ini neonnya keren. Oke, sekarang kita lihat bannya. Oke, bannya ini sudah, spooknya ini keren ya. Keren, modern, dengan ban AT tentunya. Masih bersih. Oke, dengan ukuran ban 215 60 ring 17. Kecil. Tapi nih sih kayaknya sih kalau ditambah diganti balak, walaupun ini kalau dikasih yang 18 coba please Hyundai, akan lebih keren gitu kelihatannya. Karena proporsinya jujur aja mereknya terlalu kecil ya. Oke, kita sekarang pindah ke belakang. Karena di belakang tuh juga pasti ada banyak sekali yang menarik. Dan lebih banyak menarik. Ini di belakangnya. Oke. Saya sudah mengerti. Ini lampu belakang yang kontroversial. Dia terlihat seperti hanya ditempelin stiker, iya. Tapi ini adalah inovasi yang baru, inovasi yang luar biasa dari Hyundai. Mereka berani memasukkan model dengan seperti ini yang unik kita lihat di jalan. Kapan lagi nih ada mobil yang lampu belakangnya kayak gini nih? Nah, pasti kita bisa tahu, oh itu adalah sebuah Hyundai Creta. Lampu belakangnya bagus banget, apalagi kalau kita ingat kita hidup di negara Indonesia. Indonesia adalah negara NKRI, yaitu sebuah negara yang kepulauan. Jadinya ini juga kepulauan karena dia sudah CKD. Kemudian ini ada tulisannya kereta, bagus sekali, luar biasa banyak. Ya saya suka sih. Terus ini ada logo Hyundai, spoiler ini hitam, nyambung dari sini. Ini rada lagi kalau kaca film gelap tentunya udah luar biasa. Ini atapnya biru karena dia yang single tone yang kita review, cuman dia sharpin antenanya warna hitam. Ya, kalau di warna apapun tetap dia warna hitam. Ya di warna hitam pasti warna hitam. Tapi kalau untuk yang di dual tone dia juga hitam. Oke. Sekarang kita lihat ke bawah. Ke bawahnya ini ada lubang-lubangan kaosnya. Untuk apa juga? Ya ini sebenarnya kan untuk aksen, karena ya seperti yang kita tahu Hyundai adalah, ini bukanlah Hyundai Creta bukan merupakan mobil sport seperti Lamborghini, walaupun mereka punya salah satu fiturnya yaitu yang mereka namakan My Own Creta yang kita bisa customisasi. Nanti kita lihat. Ya ini ada lampu mundur, keren lah. Ini tipenya keren. Satu-satunya tipe yang ada tipe manual dan tipe IVT. IVT adalah sistem dari Hyundai yang mereka namakan, sebenarnya itu adalah sistem CVT. Dan satunya adalah 6-speed manual.
Ya, yang suka real man use 3 pedals kan? Ya. Masih bisa tuh, masih berlaku. Buruan nih, mobil-mobil manual kan sudah mulai langka nih. Lama-lama kan akan menghilang. Ya semoga tidak, tapi dengan elektrifikasi ya pasti akan menghilang. Terimalah. Oke, kita coba lihat bagasinya. Ya, ini kita sudah ada sampai di belakang bagasi. Kita bisa lihat ini bagasinya luas sekali. Walaupun dia hanya 5-seater, mungkin di masa depan Hyundai akan mengeluarkan yang versi 7-seater dengan kaca, tapi mungkin agak aneh ya dengan desain samping agak nggak cocok, tapi ini bisa banget dibuat untuk 5-seater. Terus lantai bagasinya dia rata, jadinya kalau keluarin barang gampang. Karena di bawahnya masih ada ban serep full size. Ya ada keuntungannya, ada kekurangannya sih. Kalau kekurangannya sih dia pasti dia memakan lebih banyak tempat. Tapi di sini, ini di kanan kiri ini ada tempat. Mungkin gelap ya di kamera ya. Tapi dia itu ada tempat yang bentuknya sih ini dari fender. Ya. Dia mengambil sisa space-nya dibuat lebih besar, cuman di sini ini ada kayak gap gitu yang bisa berisiko hilang sih untuk uang-uang ya berisiko. Tapi jok tengah bisa dilipat 60-40, cuman 40-nya ada di kanan. Iya, oke lah Hyundai. Indonesia ini kan negara setir kanan. Kita turun pasti dari kiri. Tapi kenapa ke-40-nya ada di kanan? Harusnya di kiri. Tapi tidak apa-apa karena ya Hyundai ini hanya 5-seater. Buat yang cari yang 7-seater bisa cari mobil-mobil yang lain. Ya, di sini juga dia udah ada hook. Jadilah spotlight di sepanjang jalan yang kau tentukan. Bagasinya gede banget. Oke, bagasinya masih manual. Oke, sekarang kita lihat sistem My Own Kereta. Ya, ini adalah kita coba di simulasi My Own Kereta ya, Mbak. Iya. Ini untuk package-nya bisa di sportnya itu nanti ada pedalnya yang. Iya, ada sistem optional pedal shift dan tilt and telescopic steering wheel. Wih, keren. Terus untuk lighting apa lagi nih? Wih, bisa LED headlamps, tilt and telescopic, banyak banget, LED rear combination lamps, pedal shift dan lain-lain. Bahkan ada sunroof. Ya, kalau kita mau tambah sunroof juga dia sudah two-tone ya. Nanti kita lihat bentar lagi nih mobilnya kalau yang two-tone. Ada side curtain back, airbag juga ada, sama jok kulit. Yang tadi kita review dia sudah dilengkapi dengan jok kulit. Dan ada ventilasi, glove box cooling, walaupun biasanya hanya buat nyimpen kertas. Ya, oke. Ya, ini sistemnya tiba-tiba rada nge-lag, tapi kita bisa lihat nih di sini ya. Ini kita bisa option untuk Bose sound systemnya. Terus bisa kita tambahin body kit. Coba kalau body kitnya nggak mau, no. Iya, nggak mau. Oke, ini sudah. Iya, dia sebenarnya aksen merah ya. Coba nanti kita lihat saja di mobil aslinya, kita juga ada air purifier dan Ini yang paket khususnya. oke. Oh, ada paket khusus nih. Ini untuk yang paket khusus ini cuman seperti ini doang. Iya, warnanya ini. Warnanya gloss black ya. Ya, Terus ini untuk eksteriornya. eksterior. Wih, ada banyak banget nih. Lane following assist, lane keeping assist, forward collision avoidance. Iya. Ini sih hampir mirip jadi itu ya. Sudah hampir semi autonomous. Ya, Bose sound system, armrest air purifier. Yang tadi nggak ada di mobil yang kita review, pedal shift tadi nggak ada. Ya, tapi kalian bisa customisasi sendiri dan pastinya semuanya akan berdampak ke harga. Ini cuma ada di tipe Trend ya? Iya.
Kalau yang interiornya, nah ini nih interior. Kita bisa pilih yang single tone seperti yang tadi kita review atau yang dual tone. Kayaknya yang dual tone ini cakep deh, cakep banget, asli, gila. Oke. Lah, untuk sistem Blue Link ya. Aplikasi pengganti kuncinya. Ini remote-nya seperti kunci pada umumnya, ada startnya, ada lock unlock sama horn and light control. Kalau engine startnya itu jadi kayak manasin mobil gitu. Biasanya kan mobil kalau diparkir agak panas ya. Iya, repot Jadi banget ini, apalagi yang tinggal di apartemen. Iya, jadi ini bisa AC-nya dinyalain dulu, terus durasinya selama 10 menit, baru kita start engine. Ini bisa dilakuin dari dalam rumah. Jadi nggak perlu kita keluar ke parkiran terus kita nyalain Manasin mobil, iya. Jadi bisa. Jadi lebih hemat waktu sih, dan begitu kita masuk juga mobil udah dingin. Udah enak ya. Tapi masih kekunci kan, Mbak? Masih gue kunci. Oh, aman. Aman. Terus ini door sama Oh, door kita bisa lock unlock-nya unlock. bisa. Ya, buat yang sering ketinggalan kunci mobil nih, siapa nih? Pasti banyak nih. Terus ini misalnya udah Bisa. diparkir, Oh ya. lupa nih Oh, parkiran lupa. di mana. Ya, kalau yang belum ada upgradean dari My Own Kereta, mungkin kan akan ada banyak nih, apalagi yang warnanya banyak. Nah, dan yang buat yang lupa untuk mobilnya, kita bisa inget nih kalau banyak kereta gini. Nah, kita bisa tahu mobil yang mana. Nah, dia akan menghidupkan alarm dan sen ya, lampu. Oke. Terus selanjutnya itu ada sistem safety. Sistem safety ini kita perlu nih. Ada auto crash notification. Jadi kalau Oke. misalnya tiba-tiba ada tabrakan, langsung ada notif ke Iya. call center-nya. Oke, berarti call center ya. Dan, iya. Iya. Langsung ada notif. Oi, canggih nih. Ya, sama aja dengan tombol SOS. Jadi ini kalau untuk SOS-nya nanti ada di atas itu, di Oke, atasnya. ini ada di interior ya. Iya. Nanti coba kita lihat. Dipencet kalau misalnya ada Iya. kejadian mendadak, langsung pencet SOS. Iya. Nanti tersambung sama call center-nya. Call Siap. center-nya nanti bantu kirim bantuan. Ya. Ya, ini kalau di Amerika mungkin banyak ya. Iya. Di Indonesia 911. yang kita jarang. Iya. Iya. Tapi untuk Hyundai-nya sudah bisa memfasilitasi. Oke. Terus selain SOS ada RSA, itu Roadside assistance. Kalau misalnya mogok, terus habis bensin gitu. Nanti dibantu. Kalau untuk bensin kita kerjasama sama Pertamina-nya itu dibawain minimal 5 liter lah. Oke, bisa dibawain 5 liter nih kalau kita kehabisan bensin nih. Buat yang sering banget mogok ini, aduh. Yang kalau biasanya ngisi bensin mepet-mepet, terus nanti tiba-tiba begitu saat ketemu Pertamina, ternyata persediaannya lagi kosong, bisa dibawain nih 5 liter atau di towing ya. Langsung ke Hyundai-nya. Jadi kalau misalnya mogok atau bannya pecah, Iya. Oke, coba kita ke home. itu ada security-nya. Ada security ya. Security ini ada stolen vehicle notification. Nanti ada Ya. notif ke call center. Jadinya nanti bisa ada notif nih kalau mobilnya kita kecurian nih, kalau hilang. Keren sih. Kemudian ada stolen vehicle tracking dan bisa di tracking Bisa. ya. Langsung di track. Jadi kalau misalnya udah ada notif, kita telepon call center, minta Iya. tolong dong track Heeh. mobil saya gitu. Ya, kasihan banget nih buat yang kalau mobilnya hilang, jadinya cocok banget nih untuk disewain yang punya rent ya. Enak banget. Stolen vehicle immobilization. Jadi nanti udah ke track, dibantu sama call centernya Iya. untuk menonaktifkan atau memblokir si mesin mobil. Oh ya. Ya, jadi pencurinya nggak bisa Jadinya kemana-mana. udah nggak bisa hidupin mobil nih, aman nih. Udah nggak perlu namanya yang masang GPS tambahan di mobil tuh, udah nggak perlu. Ini sudah standar dari Hyundai, sudah pasti teruji lah. Oke, sekarang kita ke home ya. Alert Ada alert service.
Lord Service ini ada Valley Mode ya? Gimana nih cara kerjanya Valley Mode? Itu ini kita masuk ke Valley Mode. Terus habis itu ini posisi kita di mana, kita N. Terus sudah. Oke. Nanti berapa meter dari tempat parkir ke tempat Oh iya. kita ngambil valenya itu, terus berapa menit sama kecepatannya berapa. Jadi Iya. kalau tugas valenya melebihi batas itu kita akan dinotif. Iya. Wih, aman dong. Jadinya buat yang takut kalau pakai Valley yang biasanya di hotel-hotel bintang 5 ya, yang takut nanti mobilnya hilang, tenang aja, kita bisa amanin mobil kita. Menghindari crash juga Iya. kan. Kita juga bisa berasa lebih aman lah, nggak khawatir kita jadi santai, kita bisa melakukan aktivitas. Oke, kemudian nextnya ada Geofence. Geofence. Apa ini? Ini lebih ke sistem GPS sih. Kalau misalnya dipinjem mobilnya, terus dipinjemnya, aku mau pinjem nih pakai kerenon, tapi ternyata dari GPS-nya itu kok ternyata bukan renon iya nih. di luar dari renon gitu. Kita Jangan-jangan nanti udah sampai di Jawa lagi nih, udah beda pulau. Wah, bisa aman ya? iya aman. Bisa matiin mobil. Bisa pakai Nah, jadi keren nih, aman nih, udah nggak perlu lagi lah yang perlu repot-repot, kita harus tambahin sistem GPS yang mobilnya hilang akan bikin khawatir ya. Ya ini kita bisa aman dan hemat biaya, pastinya dia juga sudah dari Hyundai-nya langsung. Oke. Iya, ini dia sistem dari salah satu pilihan dari option dari Hyundai My Creta adalah dual tone. Nah ini nih, kalau dual tone dia kayak gini. Ini jadinya dia yang tadinya itu silver, ini dia menjadi gloss black. Apalagi kalau interiornya ini nggak ada pakai kaca film, of course. Tapi kalau interiornya kita kasih kaca film di kacanya yang gelap, wih, cakep sih. Terus nih, spion. Dia hitam nih, jadinya buat yang nggak suka mungkin kok kontras nanti warnanya, nggak apa-apa, masih bagus kok, keren. Ini spionnya keren. Oke, ini dia juga udah ada sunroof dan ada body kit. Body kitnya yang tadi pilihannya ini nih, ya aksen merah sih sebenarnya ya. Iya. Tapi sayang sekali yang di sini nggak ada yang red package-nya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah bisa melihat yang dual tone. Tapi coba kita lihat interiornya. Ya, kalau di interior karena ini adalah tipe yang prime, dia sudah ada tombol SOS-nya, keren banget. Terus ada drive mode-nya, eco, sport, normal, comfort. Ini udah ada untuk AC belakang, ada sunroof, enak sih. Terus untuk yang tipe prime di sininya dia sudah gloss black. Walaupun kena lampu ini kayaknya rada merah nih. Oke. Itu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nantikan di video kita selanjutnya. Bye.